Bye, Edin. Bu, Dina mau ngobrol. Ngobrol apa? Nah, jadi gini, Dina kan suka sama hal-hal yang berbau fotografi. Dina mau ikutan UKM fotografi, Bu. Kebetulan sekarang lagi ada open recruitment. Apa gunanya ikut-ikut kayak gitu, Din? Kamu fokus aja belajar untuk ningkatin akademik kamu. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang nggak penting, Dina. Tapi Bu, itu kan bisa buat mengembangin potensi Dina. Kamu nggak lihat pengorbanan ibu sama bapak, Din? Ibu sama bapak tuh banyak ngorbanin hal buat pendidikan kamu loh. Jangan sampai kamu tuh sia-siakan. Tapi Dina kan nggak akan lupa sama kewajiban itu. Dina bisa mengatur keduanya, Bu. Ibu bilang nggak boleh ya nggak boleh ya, Din. Kamu harus tahu dong yang mana prioritas kamu. Ya deh, Bu. Dina nggak jadi ikutan UKM fotografi. Baguslah kalau kayak gitu. Sekarang kamu masuk kamar, tidur sekarang, besok kamu ada kelas pagi. Jangan sampai terlambat. Ya, Bu. Pernahkah Anda sebagai orang tua berlaku kasar tanpa sadar terhadap anak-anak Anda? Atau pernahkah Anda sebagai anak merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua Anda? Toxic parent adalah orang tua yang melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa sadar yang dapat membebani psikologis anak. Anak dengan toxic parent akan sering mengalami stres, cemas, dihantui rasa bersalah, tidak percaya diri, bahkan sampai depresi. Bagaimana sih Islam menanggapi tentang toxic parent ini? Islam telah mengatur hubungan anak dan orang tua secara baik. Dalam Islam, tidak hanya anak yang perlu menghormati kedua orang tuanya, namun orang tua perlu bersikap baik dan berlaku adil kepada anak-anaknya. Berbuat baik kepada orang tua dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain, yang artinya berbuat baik, ihsan kepada orang tua, baik dalam perkataan, perbuatan, ataupun niat. Perintah untuk birrul walidain merupakan wujud syukur dan terima kasih kepada orang tua yang telah merawat anaknya dari kecil hingga dewasa. Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dari ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan setelah menyembah Allah adalah memerintahkan untuk berkata, tidak berkata kasar atau menyakiti hati orang tua, tidak pula membentaknya dan berkata yang mulia kepada keduanya. Selanjutnya, kewajiban orang tua untuk memperlakukan yang baik terhadap anak itu seperti apa? Tidak boleh berlaku kasar, tidak toksik dalam pengasuhan anak, maka Islam punya solusi parenting ala Luqman. Allah jelaskan dalam surat Luqman mulai dari ayat 13 hingga ayat 20, yaitu orang tua harus memberikan pendidikan tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Itulah pelajaran pertama, yaitu pelajaran tauhid. Yang kedua, orang tua memberikan pendidikan akhlak bagi anak.
Bagaimana memperlakukan orang tua yang baik? Ini dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Di sini menjelaskan bahwa anak itu perlu memberikan perhatian terhadap orang tuanya karena orang tuanya telah mengandungnya selama 9 bulan dan kemudian telah menyapihnya, menyusuinya hingga 2 tahun. Yang ketiga adalah orang tua memberikan pendidikan untuk beramal soleh. Surat Luqman ayat 16 menjelaskan, Ya bunayya innaha in takum mithqala habbah min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ard. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika kamu beramal soleh walaupun satu biji zarah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Selanjutnya yaitu orang tua memberikan pendidikan ibadah. Dalam surat Luqman ayat 17, Ya bunayya aqimis shalah. Itulah pendidikan untuk mendirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan memberikan amalan-amalan yang ma'ruf, yang baik. Wanha 'anil munkar, dan menjauhkan dari perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan dalam Luqman ini menjelaskan bahwa orang tua harus memberikan kesabaran, harus memberikan perhatian kepada anaknya untuk berlaku sabar atas apa yang menimpanya. Selanjutnya orang tua perlu menanamkan pendidikan karakter, yaitu yang pertama adalah karakter untuk tidak bersifat sombong. Dijelaskan dalam surat Luqman ayat 18, wala tu'siranna khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan keadaan yang sombong. Selanjutnya, orang tua perlu menanamkan pendidikan karakter yang kedua, yaitu pendidikan karakter sabar. Dalam Al-Quran, surat Luqman pula, ayat 19 dijelaskan, waqsid fi maishika waghdud min sautik. Jadi di sini, anak-anak perlu diberikan pemahaman bahwa anak-anak itu harus berlaku sederhana. Namun bagaimana jika kondisi orang tua kita memiliki toxic parenting? Maka Al-Quran surat Luqman ayat 15 menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Maka jika ada orang tua yang mengajak kepada hal-hal yang musyrik, jangan diikuti. Namun demikian, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap temani mereka di dunia dengan keadaan yang baik, yang ma'ruf. Tidak boleh kita kasar kepada orang tua. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan bahwa apabila orang tua kita mengajak untuk menyekutukan Allah, janganlah kamu mengikuti keduanya. Namun pada penggalan ayat berikutnya, walaupun demikian, anak harus tetap menggauli orang tuanya di dunia dengan baik dan maafkanlah orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.